Kami mengucap syukur malam ini Tuhan. Kami percaya sekalipun kami terpisah secara tempat, tapi kami percaya roh Tuhan ada di tempat di dalam diri kami masing-masing. Biarlah malam ini saat kami sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami. Hati kami siap Tuhan untuk menerima segala kemuliaan, pujian, serta hormat hanya untuk nama kebesaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Apakah suara saya jelas terdengar? Kalau jelas mungkin boleh dikasih. Terima kasih untuk 2 jempolnya Bu Oci. Jelas, Bu. Puji Tuhan. Malam ini sesuai dengan tema yang eh, kita sama-sama tahu yaitu sebuah pertempuran ya. Wah, tema-tema kita malam ini luar biasa keren, Bapak Ibu. Jujur, pada waktu saya mendapatkan tema ini, saya sempat penasaran pertama kali ini tentang apa ya yang dimaksud sama teman-teman. Rupanya mengambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Saya pada waktu mempersiapkan firman ini, saya diingatkan sebuah cerita di Alkitab. Kita tahu ya Matius pasal 6 ayat 6, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa yang di surga. Maka Bapa yang di surga akan mendengar yang tersembunyi, ya kan? Nah, saya diingatkan sebuah cerita di Alkitab di Perjanjian Lama yang ini akan menjadi ayat pokok kita selain Matius 6 ayat 6. Saya akan berusaha untuk membagikan dengan sederhana supaya bisa dipraktekkan dan cukup aplikatif. Daniel pasal 10 ayat yang ke-13. Daniel pasal 10 ayat 13. Pada waktu saya menyiapkan khotbah untuk malam ini, saya betul-betul secara pribadi sangat terberkati dengan apa yang Tuhan kasih lihat melalui kisah Daniel pasal 10 ayat 13. Saya akan bacakan buat saudara ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, nah saya mau ajak lihat, dalam perikop Daniel pasal 10 ini, Daniel tuh mendapatkan penglihatan. Jadi penglihatan dari Tuhan mengenai sebuah pertempuran. Jadi di penglihatannya dia mendapatkan penglihatan tentang pertempuran. Lalu setelah mendapatkan penglihatan tentang pertempuran, Daniel mulai masuk ke dalam doa. Nah, jadi Daniel mulai masuk ke dalam doa. Kita perlu tahu Daniel pada waktu itu ada di negara Babel, saudara ya. Jadi ada di daerah Babel yang pasti tentunya lingkungan dia adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh Daniel. Kemudian Daniel berdoa seperti Matius 6 ayat 6 di tempat yang tersembunyi. Nah, ada beberapa fakta, ada beberapa poin yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari poin-poin ini kita bisa tangkap ya. Poin yang pertama, kita akan melihat di Daniel pasal 10 ayat 12. Jadi kita beranjak pada Daniel pasal 10. Kita lihat ayat 12. Lalu katanya kepadaku, kata siapa? Beberapa tafsiran mengatakan ini adalah malaikat Gabriel, malaikat yang membawa pesan.
Jadi pesan ini disampaikan oleh Gabriel, karena biasanya malaikat yang membawa pesan itu Gabriel. Kalau malaikat peperangan biasanya Mikael ya kan. Nah, jadi malaikat Gabriel ini membawa pesan kepada Daniel. Jadi setelah Daniel melihat penglihatan, lalu Daniel mulai masuk doa puasa, dan kemudian malaikat Gabriel diutus kepada Daniel. Ayat 12 kita lihat. Lalu kata malaikat Gabriel kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Hal pertama yang saya mau Anda, Bapak Ibu, tangkap malam ini adalah menarik sekali. Malaikat Gabriel tuh ngomong gini, sejak hari pertama kamu berdoa, aku itu telah datang kepadamu. Ya, perhatikan kata-kata ini. Sejak hari pertama kamu tuh berdoa, mulai berniat untuk cari Tuhan, aku itu telah datang dalam perjalanan kepadamu. Tangkap baik-baik hal pertama ini Bapak Ibu. Ketika kita mulai masuk di dalam doa, ada sesuatu yang terjadi di alam yang tidak kelihatan. Saya menyebutnya alam roh lah ya. Jadi ketika Daniel hari pertama berniat untuk mencari Tuhan, mulai berdoa dan berpuasa, maka saat itu terjadi sebuah pergerakan di alam yang lain. Ya kan, ceritanya terjadi pergerakan di alam lain. Malaikat Gabriel bilang, sejak hari pertama kamu berlutut untuk berdoa, aku udah gerak. Jadi ketika kita mulai berdoa, berlutut mencari Tuhan, dengarkan Bapak Ibu, walaupun secara fisik kita tidak melihat apa-apa, tetapi ada sebuah pergerakan yang terjadi di udara. Matius pasal 6 ayat 6 menuliskan, masuklah ke dalam kamar dan mulailah berdoa. Doa, kalau saya boleh rumuskan, merupakan portal. Doa merupakan portal atau gerbang atau pintu untuk masuk ke alam yang lain, yaitu alam yang di roh gitu kan, alam yang di roh. Hanya karena kita tidak bisa melihat, bukan berarti tidak ada Bapak Ibu. Hanya karena kita tidak pernah melihat dengan mata secara fisik, bukan berarti bahwa alam roh itu enggak nyata. Nah ternyata melalui kisah Daniel kita tuh dibuktikan bahwa ternyata ketika dia mulai berdoa, pintu alam roh mulai bergerak. Ada sesuatu yang terjadi di udara. Ada sesuatu yang terjadi di alam yang lain. Nah saudara, kita ingat firman Tuhan ya. Kita ingat firman Tuhan. Coba buka Efesus pasal yang ke-6. Kita lihat dulu. Efesus pasal yang ke-6. Kita buka Efesus pasal yang ke-6. Kita melihat yang ke-12, saudara. Efesus pasal yang ke-6, firman Tuhan menuliskan begini. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, perhatikan, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, hanya karena kita tidak melihat ada alam lain, bukan berarti tidak ada. Efesus pasal 6 ayat 12 jelas sekali menunjukkan bahwa ada alam yang lain di luar alam yang fisik yang kita lihat. Bapak Ibu melihat saya, ini alam fisik. Bapak Ibu melihat apa yang ada di depan mata ini alam fisik. Tetapi ternyata Efesus pasal 6 ayat 12 menunjukkan ada alam lain yang kita tidak sadar. Karena kita tidak pernah lihat. Dan ternyata di dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 12 juga membuktikan bahwa ketika Daniel mulai sembahyang, alam lain ini mulai bereaksi. Alam lain ini mulai bergerak. Jelas ini menunjukkan keberadaan ada alam roh. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Kita menyatakan setuju bahwa ada sesuatu terjadi, ada alam lain yaitu alam roh. Dan ketika kita mulai berdoa, doa merupakan portal. Doa merupakan kunci starter. Doa merupakan pintu.
Doa merupakan gerbang untuk mulai kita ikut masuk di dalam alam roh yang tidak kelihatan. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, Anda sedang membuka pintu ke alam yang lain. Anda sedang mendapatkan akses ke alam yang lain, di mana akses ini ketika terbuka, Anda punya kesempatan untuk ikut campur di dalamnya. Nah, ini yang luar biasa. Kita tangkap poin yang pertama, bahwa doa merupakan sebuah pintu akses untuk masuk ke alam lain dan memberikan kita akses untuk intervensi atau ikut campur di alam lain. Dan kita juga tahu dari poin ini bahwa doa itu memulai sesuatu pergerakan di alam yang lain. Amin ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kita akan lihat sebuah contoh lain ya. Kisah Rasul pasal 12. Ada beberapa ayat yang akan kita buka malam ini. Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal 12, ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, jemaat mendoakan. Paulus ada di dalam penjara. Kemudian apa yang terjadi kalau kita baca kalimat seterusnya, kita akan menemukan bahwa terjadi sesuatu di penjara, yaitu terjadi goncangan di mana malaikat Tuhan mulai melakukan melepaskan Petrus yang ada yang di penjara. Jadi dengan kata lain kita menangkap ketika jemaat berdoa, sesuatu di alam roh bergerak. Ketika kita mulai berdoa, kita mulai membuka pintu untuk ikut campur, untuk ikut intervensi ke dalam alam roh. Nah, jadi Bapak Ibu malam ini kita diingatkan ada satu alam lain yang kalau kita tidak bisa mencampuri alam fisik, maka kita bisa lakukan melalui alam yang lain. Jemaat Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain ketika Petrus di penjara. Tapi yang bisa mereka lakukan, mereka masuk ke dalam doa, lalu mereka masuk ke dalam alam yang lain, yaitu ke dalam alam roh. Nah, luar biasanya, nah ini dengerin Bapak Ibu, luar biasanya, kita akan lihat ya, apa yang terjadi di alam roh, ini poin yang kedua, apa yang terjadi di alam roh, itu berimbas kepada alam realita yang kita lihat ini, kasat mata. Jadi poin yang kedua, apa yang terjadi di alam roh itu akan berimbas kepada realita di bumi. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, contoh. Buka Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Nah nanti saya akan kasih kepada Bapak Ibu contoh realitanya. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta itu kan kita lihat ya Bapak Ibu ya, telah dijadikan oleh firman, sehingga apa yang kita lihat, saya lihat Bapak Ibu sekarang, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi maksudnya itu begini, ternyata apa yang terjadi kita lihat di alam fisik, percaya atau tidak percaya, pada faktanya terjadi duluan di alam roh. Jadi apa yang terjadi di alam roh, baru beberapa waktu kemudian akan terjadi di alam fisik, di alam realita yang kita saksikan. Nah, jadi sebetulnya itu gini, kalau kita mau membentuk realitas seperti apa, maka yang harus kita lakukan, kita harus masuk ke dalam alam rohnya. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Karena sistemnya atau urutannya, apa yang terjadi di alam roh dulu, baru kemudian di alam realita. Nah, bagaimana caranya kita otak-atik yang di alam roh? Tadi poin yang pertama, doa. Doa ternyata menggerakkan di alam roh. Doa ternyata membuka akses ke alam roh. Doa ternyata membuka jalan buat kita ikut campur di alam roh. Dan kabar luar biasanya,
apa yang terjadi di alam roh nanti akan beberapa waktu kemudian menjadi nyata di alam realita. Mudah-mudahan ini cukup sederhana ya. Nah, kita akan melihat contohnya supaya Bapak Ibu bisa nangkap. Salah satu contoh yang lain dulu sebelum kita pada contoh yang lebih keren tentang kitab Daniel. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12, Bapak Ibu nggak usah buka. Tahukah Bapak Ibu bahwa apa yang terjadi pada penderitaan Ayub? Jadi kita tahu ya, Ayub itu orang yang termasuk penderitaannya paling parah ya. Penderitaan Ayub itu termasuk cukup parah. Ya kehilangan harta, kehilangan keluarga, kesehatan, semuanya habis. Apa yang terjadi pada fisiknya Ayub, yaitu kehilangan harta, kesehatan, keluarga, sebelum itu terjadi dimulai dulu di alam roh. Maksudnya gimana Bu Ru dimulai di alam roh? Di alam roh Tuhan berdiskusi ceritanya ya dengan iblis. Lihatlah hambaku Ayub itu salehnya luar biasa. Jadi terjadi percakapan antara Tuhan dengan iblis dulu sehingga sampai satu keputusan Tuhan mengizinkan iblis menyentuh Ayub. Jadi apa yang terjadi pada Ayub secara fisik sudah dimulai dulu di alam roh. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita secara fisik, kita dapat pekerjaan baru, kita menghadapi kesulitan apapun, percayakah saudara itu sudah terjadi di alam roh dulu? Nah, kabar gembiranya saudara dan saya bisa ikut campur di alam roh supaya jadinya hasilnya bagus. Bagaimana cara campur tangannya? Dengan melalui doa. Nah, tadi ayat pertama poin yang pertama dari kitab Daniel pasal 10, sejak hari pertama Daniel berdoa, alam roh mulai bereaksi. Jadi Bapak Ibu, kalau malam ini Bapak Ibu berdoa, alam roh bereaksi. Kalau hari ini Bapak Ibu berdoa untuk anak-anak, alam roh bereaksi mengenai anak-anak. Kalau hari ini Bapak Ibu mulai berlutut berdoa mengenai pekerjaan, maka alam roh mulai bereaksi mengenai pekerjaan. Bisa nangkap ya Bapak Ibu? Saya kasih contoh sekarang realitanya. Apa yang terjadi di alam roh ketika dia bereaksi, tinggal tunggu waktu, itu akan terwujud di dalam alam nyata. Tadi di dalam kitab Daniel, kita akan kembali ke kitab Daniel pasal yang ke-10 tadi. Daniel pasal 10 ayat 13, terjadi peperangan di alam roh ternyata. Jadi ternyata malaikat Gabriel itu sejak hari pertama Daniel sembahyang. Malaikat Gabriel itu sudah bergerak Bapak Ibu. Cuman kenapa? Di perjalanan terhalang, kata Alkitab. Terhalang. Sehingga akhirnya tunggu 21 hari baru nyampe ke Daniel. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mulai masuk di dalam doa, tetaplah diingat bahwa ketika Anda mulai masuk dalam doa, doamu itu sudah dijawab. Loh tapi kok belum nyampe Bu jawabannya? Iblis selalu suka mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat ya, setiap kali kita mulai berlutut untuk berdoa, sesuatu sedang terjadi. Kalau belum dapat jawabannya, kita harus ingat bahwa ada sesuatu pertempuran di udara yang tidak terlihat. Nah, terus kemudian yang kita akan tunjukkan, coba kita lihat lagi Daniel 10 ya Bapak Ibu. Daniel pasal 10 ayat 13, kita balik lagi. Saya akan tunjukkan sama Bapak Ibu, waktu saya ketemu ini keren banget Bapak Ibu, keren banget. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya. Berapa hari Bapak Ibu? 21 hari. Kalau 21 harinya Daniel itu pasti kira-kira ya dari tanggal 1 sampai 21 kira-kira gitu ya. Tanggal 1 September sampai 21 September kira-kira gitu. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Berarti pertempurannya masih jalan nggak waktu Gabriel sampai kepada Daniel? Pertempurannya masih jalan terus, betul nggak Bapak Ibu ya? Pertempurannya masih jalan. Nah, ini yang saya mau kasih lihat, bahwa apa yang di alam roh, itu terjadi di alam fisik.
Terjadinya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Saya berdoa mudah-mudahan tidak membosankan sedikit mengungkap fakta sejarah ya. Jadi gini, pada waktu Daniel pertama kali diangkut ke Babel, ya, itu kan dikuasai oleh Nebukadnezar, Babel ya, Babylon. Tetapi kemudian Babel kalah, dikalahkan sama Persia. Nah, dikalahkan sama Persia. Nah, kalau Bapak Ibu baca Daniel pasal 10 ayat 13, itu kira-kira adalah pada tahun, kalau dari sejarahnya ya, mungkin Bapak Ibu enggak perlu ngapalin tahun. Dari sejarahnya itu sekitar tahun 536 sebelum Masehi. Jadi waktu Daniel pasal 10 ayat 13 doa, itu tahunnya penanggalannya itu 536 sebelum Masehi. Nah, pada waktu tahun itu orang Israel yang dibawa ke Babel tadi, Babelnya ditaklukkan oleh Persia. Jadi waktu Daniel berdoa di Daniel 10 itu sudah tidak ada Nebukadnezar, udah kalah. Lalu siapa yang memerintah? Persia. Ya, makanya jangan heran kalau Daniel itu dikasih tahu di ayat 13, pemimpin kerajaan Persia melawan Mikael, berperang melawan malaikat Tuhan. Jadi ini bicara tentang Persia. Nah, saya kasih kabar gembiranya tuh gini. Apa yang terjadi di alam roh itu akan ngaruh dengan apa yang terjadi di alam fisik. Daniel tuh berdoa 21 hari. Itu pada waktu itu memang daerah itu di bawah kekuasaan Persia. Kalau Bapak Ibu ingat, orang yang menguasai Persia pertama kali itu namanya orang baik Bapak Ibu, namanya Raja Kores. Raja Kores ini baik Bapak Ibu, entah gimana cara Tuhan menjamah. Raja Kores itu mengizinkan orang Israel itu beberapa pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Nah, itu zaman ini. Jadi Daniel tuh berdoa rupanya, di dalam doa itu dia melihat, di dalam penglihatan sebelum dia berdoa dia melihat ada perang. Jadi karena penglihatan itu Daniel mulai doa. Doa ini ternyata mengenai kata Alkitab, mengenai masa yang akan datang. Apa yang terjadi? Saya kasih tahu. Waktu orang-orang Israel, puji Tuhan dapat mujizat, dikembalikan ke Israel beberapa untuk membangun kembali bait Allah. Ternyata proses pembangunan bait Allah tidak semulus itu. Tantangannya banyak. Salah satu tantangan dihadapin oleh orang-orang dari orang Israel sendiri yang ada di Yerusalem, yang rupanya tidak mau bait Allah itu dibangun. Jadi tantangan itu makin lama makin keras. Tantangan itu makin lama makin berat. Sehingga yang terjadi adalah proses pembangunan bait Allah sempat terhenti. Sempat terhenti. Singkatnya, proses pembangunan bait Allah itu sempat terhenti. Nah, Daniel kan berdoa terus nih, ceritanya sampai 21 hari. Saya terkejut Bapak Ibu ketika saya mencari tahu dari latar belakang sejarah. Daniel doanya pada tahun 536 sebelum Masehi. Ternyata apa yang terjadi dari doanya Daniel, mimpi penglihatannya Daniel itu terjadi 6 tahun kemudian. Bapak Ibu bisa mengerti ya. Jadi Daniel bukan doa untuk kondisi saat itu, tapi baru terjadi nubuatan itu 6 tahun kemudian. Dan pembangunan bait Allah mengalami pertentangan, perlawanan, hambatan yang luar biasa menggila, bahkan sampai tidak diizinkan oleh raja, ganti raja, Raja Koresnya ganti, raja yang lain, berubah peraturannya, sehingga apa yang terjadi? Lalu pembangunan bait Allah terhenti sama sekali selama beberapa dekade. Saya kaget ketika menemukan bahwa proses pembangunan bait Allah selesai hampir sama dengan masa Daniel berdoa. Cuman sama angkanya.
Daniel berdoa 21 hari. Pembangunan bait Allah dihalangin, tapi akhirnya selesai. Memakan waktu hampir 21 tahun. Bapak Ibu bisa lihat. Hari itu Daniel mendapatkan penglihatan tentang peperangan. Lalu Daniel tergerak untuk berlutut dan berdoa. Ketika Daniel berlutut dan berdoa, malaikat Gabriel datang 21 hari kemudian. Lalu malaikat Gabriel berkata begini, Daniel, sejak hari kamu pertama berdoa, aku telah berlari kepadamu. Tetapi dalam perjalanan aku dihalangin, sehingga baru sampai hari ini aku bisa ketemu kamu. Bapak Ibu, Anda melihat doa membuka jalan buat kita merubah nasib. Doa membuka jalan untuk Bapak, Ibu, dan saya merubah sesuatu yang akan terjadi di alam fisik. Karena ketika kita mulai berlutut untuk berdoa, sesuatu di alam roh mulai bereaksi sejak hari pertama. Tetapi dengarkan, iblis selalu tidak suka kita menang. Dia selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Daniel terus berdoa, baru hari ke-21. Daniel dapat jawaban dari malaikat Gabriel. Apa yang didoakan Daniel? Enggak sia-sia. Karena mungkin kita merasa mana penglihatannya Daniel tentang perang. Wong enggak terjadi perang. Ternyata terjadi. Perangnya bukan bentuk seperti yang Bapak, Ibu, dan saya bayangkan. Perangnya ternyata 6 tahun kemudian terjadilah ketika pembangunan bait Allah mulai dikerjakan. Ada banyak halangan, hambatan, bahkan penyerangan yang terjadi untuk menghentikan pembangunan bait Allah. Dan lebih menariknya, ternyata proses dari semuanya, mulai peletakan batu pertama, segala hambatan, tantangan, hampir memakan waktu 21 tahun. Tidak sampai 21 tahun, saya bilang hampir. Bapak Ibu, apakah ini sebuah penemuan yang nggak mengagumkan? Ternyata apa yang dilakukan oleh Daniel di dalam doa merubah sejarah. Apa yang dilakukan oleh Daniel di kamar yang tersembunyi merubah sejarah. Saya masih ingat Bapak Ibu, ada salah satu guru saya ketika awal-awal membuka TK, saya punya sekolah gratis kan di Surabaya. Itu salah satu guru, dia pernah cerita begini sama saya, Bu Ruth, saya ini punya beban, kepengen berdoa buat adik saya. Kenapa adiknya? Adik saya itu pacaran. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau punya kendala, punya pergumulan anak pacaran dengan jodoh, dengan pasangan yang kita tidak cocok. Ya namanya orang tua kadang punya second feeling ya, tidak cocok. Mama saya, kami semua itu tidak srek. Tapi adik saya itu namanya cinta. Orang tuh kalau cinta tahi ayam rasa coklat. Terus dia bilang begini, kami semua sampai putus asa Bu Ruth. Karena apa? Kami ngasih tahu ndak didengerin. Nggak ada dari kami ngomong baik, ngomong terus terang, ngomong kasar, ngomong keras, semuanya sudah mental. Segala cara sudah kami pakai untuk ngasih tahu adik supaya jangan teruskan sama orang ini. Karena kami melihat bahwa orang ini nggak baik gitu loh. Bu Ruth, apa yang harus saya lakukan? Saya cuma bilang begini, coba masuk ke dalam doa. Doa membuka akses ke alam roh. Dan ingat, alam roh itu akan terjadi di alam fisik. Jadi kalau Anda melihat alam fisik yang tidak bisa saudara rubah, sama seperti ketika Petrus ada di dalam penjara, jemaat Tuhan tidak bisa merubah. Karena itu sudah keputusan pemerintah. Jemaat Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain, masa mereka membawa persenjataan terus dobrak penjara. Mereka nggak mungkin lakukan itu. Yang mereka bisa lakukan adalah Matius 6 ayat 6. Jadi masuk ke dalam kamar, mereka sembahyang, mulai menggerakkan alam roh kemudian akan terjadi di alam fisik. Ketika jemaat dengan tekun mulai mendoakan Petrus, apa yang terjadi? Terjadilah sebuah mujizat, rantai yang membelenggu Petrus itu
terputus. Nah, saya ngomong sama dia, masuklah dalam doa. Mulai katakan begini, Tuhan, sekarang aku membukakan mata adikku, supaya di dalam nama Yesus terbukalah matanya, supaya dia melihat cowok seperti apa yang dia pacarin. Supaya matanya terbuka tentang masa depan seperti apa yang akan dia alamin kalau dia terus memaksa menikah dengan pria ini. Kira-kira doanya seperti itulah Bapak Ibu. Dan kemudian dia juga berdoa begini di dalam doanya. Dan aku perintahkan iblis yang menutup dan membutakan mata adikku, lepaskan tanganmu dari cengkraman adikku. Di dalam nama Yesus. Bukankah kitab Efesus tadi bilang, peperangan kita bukan melawan adiknya, ya kan? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Ada roh-roh di udara yang bergerak, Bapak Ibu. Ada roh-roh di udara yang membutakan mata keluarga kita. Ada roh-roh di udara yang mempengaruhi mata keluarga kita. Sehingga sesuatu terjadi dalam reaksi hidup mereka. Nah, itu yang dia lakukan. Dan amazingnya Bapak Ibu, kira-kira 1-2 bulan kemudian, saya lupa persis waktunya, guru saya cerita aneh Bu Ruth, tiba-tiba adik saya itu bisa bisa gak terlalu seneng lagi sama cowok ini, kepengen putus dan akhirnya putus beneran. Nah, ini loh yang saya maksud Bapak Ibu. Ada sesuatu pertempuran di udara. Nah, kita mesti masuk ke dalamnya. Ini yang dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 6. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi. Iya kan? Tuhan akan bergerak di alam roh juga. Bapa kita akan bergerak di dalam alam roh. Dan apa yang terjadi di alam roh akan ngefek ke alam jasmani. Saya mau cerita mungkin secara singkat lah Bapak Ibu. Tahun 2008, saya dapat kesempatan sekitar bulan Oktober, saya dapat kesempatan ke Belanda, diundang pelayanan. Itu pertama kalinya saya ke Belanda. Senang sekali namanya di negara lain ya. Nah, saya diajak jalan-jalan ke sebuah tempat yang namanya red light. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya lampu merah. Tapi di sana lampu merahnya peranannya beda, bukan lampu merah untuk lalu lintas. Red light itu sebuah kawasan tempat pelacuran. Jadi kalau eh, saya enggak tahu kalau di Jakarta apa, kalau Bapak Ibu ada yang dari Jakarta, Semarang saya enggak tahu. Tapi kalau yang dari Surabaya mungkin kita pernah tahu Doli ya. Nah, red light itu adalah tempat pelacuran, tapi lebih serem daripada yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi para wanita itu mereka berdiri di belakang etalase. Bapak Ibu kalau pernah lihat toko-toko pakaian, pernah ya lihat toko-toko pakaian, terus ada etalase kaca gitu ya Bapak Ibu. Toko-toko pakaian ada etalase kaca. Kemudian Anda kalau melihat ada etalase kaca itu Bapak Ibu, Anda akan temukan bahwa di etalase kaca itu ada apa istilahnya manekuin ya. Saudara menyebutnya manekuin ya. Nah, wanita-wanita ini jadi berdiri di belakang etalase itu Bapak Ibu kayak manekuin, cuman kan manekuin diam. Tapi kalau wanita-wanita ini nari-nari dan mereka menarinya itu dengan pakaian yang ya tentunya sangat minim lah ya. Dari etalase inilah saya bisa melihat wanita aneka umur modelnya. Dan di atas etalase ini mereka memasang lampu warnanya merah. Kalau lampunya nyalanya merah, itu artinya mereka belum di booking, masih available. Kalau mereka udah di booking, maka itu mereka akan nutup itu etalase, ditutup gorden, terus lampu merahnya berubah menjadi hijau, Bapak Ibu. Artinya stoknya udah enggak ada. Stoknya udah, istilahnya stoknya udah di booking. Ceritanya kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu saya diajak jalan di sepanjang itu jadi kayak gang, Bapak Ibu, gang-gang. Jadi sepanjang gang itu kanan kiri lihat begitu semua. Lihat gitu semua kanan kiri etalase semua Bapak Ibu. Hati saya tuh menangis. Hati saya tuh nangis, miris. Singkat cerita, saya balik rumah. Rumah di mana saya tinggal, diinepkan di rumah jemaat.
waktu masuk kamar, nah ini entah percaya atau tidak, waktu saya masuk kamar itu, saya masuk kamar, saya tutup pintu, balik badan, disitulah saya terkejut karena untuk pertama kali saya melihat secara sangat nyata di atas ranjang saya duduk sesosok perempuan. Tapi ini bukan manusia, Bapak Ibu, tapi makhluk roh. Jadi istilahnya saya ngelihat setan. Di situ saya ngelihat setan, seorang wanita, nggak telanjang, tapi pakai pakaian warna putih, ya kayak mirip-mirip kuntilanak orang bilang ya. Tapi bukan cuman gitu Bapak Ibu, masalahnya rambutnya ini dari ulet kecil-kecil ya. Jadi rambutnya ini kalau dilihat itu ulet kecil-kecil. Terus kemudian putih sekali pipinya, putih kayak pucat banget. Terus kemudian yang saya lihat adalah dia ini senyum. Tapi percayalah senyumnya tuh secantik-cantiknya senyumnya tetap tetap serem ya. Untuk pertama kali Bapak Ibu terus terang saya itu ketakutannya sampai nggak bisa gerak, sampai mohon maaf ya sesuatu yang maluin karena ketakutan banget ya saya sampai sempat terkencing sedikit saudara di celana karena ketakutan sekali saya tuh saya jujur nggak pernah setakut itu Bapak Ibu. Jadi ini sangat menakutkan. Terus eh, saking takutnya saya sampai nangis, nggak bisa gerak, saya sampai nangis. Terus saya tuh gini, Tuhan, aku mau keluar tapi kok kenapa badan saya itu kayak orang membeku, nggak bisa gerak. Jadi makanya saya nangis, Bapak Ibu, karena takut nggak bisa gerak, entah karena ketakutan nggak bisa gerak atau nggak bisa gerak karena Tuhan yang bikin nggak bisa gerak atau apapun nggak ngerti saya, pokoknya saya nggak bisa gerak, saya nangis, saya bilang Tuhan saya mau keluar dari kamar ini, saya mau keluar dari kamar ini, gitu kan? Tiba-tiba ada suara Tuhan berbicara begini, anakku, tenang, aku mau mengajarin kamu sesuatu. Nah, di situ saya dalam hati nggak mau, aku nggak mau diajarin, aku mau keluar gitu kan. Tapi tangan saya nggak mampu bergerak. Singkat cerita, sama Tuhan disuruh gini, kamu sekarang jalan, duduk di kasur sebelahnya dia. Bapak Ibu boro-boro suruh duduk di kasur, wong di situ aja nggak bisa gerak, apalagi suruh gerak di kasur, ya nggak sanggup, saya ketakutannya mati-matian. Jadi dari pintu sampai ke kasur, kalau Bapak Ibu tahu, saya itu sampai sampai di rumah itu kira-kira jam 10 lebih. Pokoknya sampai di kasur itu jam 11 lebih, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Berarti apa yang terjadi selama 1 jam? Ya, berjuang dengan ketakutan, Bapak Ibu. Ya terkencing, ya nangis, ya membeku, ya diem, ya orang kayak stroke gitu ya. Singkat cerita, akhirnya saya berhasil sampai ke ranjang. Wanita ini rambutnya kan dari ular. Nah, orang bilang kayak Medusa. Beda, beda, bukan kayak Medusa. Jadi rambutnya itu warnanya hitam, kayak hitam abu-abu, tapi ternyata waktu dideketin itu, di sini tuh banyak kayak cacing belatung gitu, Bapak Ibu, cacing sama belatung. Nah, mulut dia itu kalau diem mulut biasa. Tapi ketika dia menunjukkan wujud aslinya, itu Bapak Ibu kalau pernah lihat film Alien, kalau saya cerita gini kayak enggak masuk akal ya, kayak fantasi ya. Kayak film Alien yang mukanya giginya itu tonggos sampai keluar, terus kalau buka itu, kalau kalau mulutnya itu buka kayak air liur, netes-netes. Makanya Bapak Ibu kenapa orang-orang yang bergerak di dunia ilmu pelet gitu ya, ilmu pelet itu kan, hati-hati kalau ke dukun-dukun kayak gitu tuh kan, makanya kan dukun tuh sering ludah gini, tuh, tuh gitu ya kan saudara. Jadi ya seperti itulah kira-kira wajahnya perempuan ini. Nah, setelah mulai duduk di ranjang, saya ketakutan, saya langsung cepetan tarik selimut, saya tutupin. Nah, setannya tuh jawab gini, halo, kenapa tak?
takut, tambah kepoyo-poyo saudara saya. Orang tanya sama saya gini loh, burut setannya tuh bahasa Belanda apa bahasa Indonesia? Loh, Bapak Ibu, makhluk roh itu apa istilahnya ya, multi language gitu loh. Makhluk roh itu nggak seperti kita, multi language gitu kan. Jadi saya tambah takut, akhirnya saya itu tutup pakai selimut ketakutan. Lalu saya mulai di dalam selimut itu gemeter, terus Tuhan bicara. Nak, aku mau ngajarin kamu bagaimana berperang. Ayo nyanyi nak, ayo nyanyi. Wah Bapak Ibu, jujur kalau suruh nyanyi ya ketakutan dan enggak gampang ya. Intinya cukup lama saya berusaha, akhirnya saya tuh nyanyi. Saya nyanyi, saya cuma nyembah. How great is our God. Kira-kira seperti itulah. Saya lupa persis lagu yang saya pakai. Namanya juga ketakutan. Siapa yang nginget lagu ya kan Bapak Ibu. Pokoknya nyanyi. Dan ketika saya mulai nyanyi, pertama kali ya gemeter sambil nangis. Setelah satu dua kalimat, mulai akhirnya nyanyinya tuh lebih mulai tegas gitu kan. Nah ketika itu, yang di sebelah saya itu tiba-tiba teriak, panas, panas, panas. Di situ loh saya belajar Bapak Ibu tentang ternyata praise and worship itu powerful loh. Praise and worship itu powerful sekali. Jadi soalnya saya berusaha nengking Bapak Ibu waktu berdiri di pintu itu saya berusaha nengking dalam nama Yesus pergi kamu, dalam nama Yesus pergi kamu. Nggak mempan Bapak Ibu, nggak mempan. Sampai saya tuh mikir gini, aduh saya punya dosa apa ya kok nggak mempan gitu kan. Ternyata waktu saya mulai nyanyi, dia tiba-tiba teriak, panas, panas, panas gitu loh. Berhenti. Wah, denger gitu saya mulai merasa menang ini, dapat hawa menang ini. Saya mulai rada berani langsung saya bilang begini, pergi kamu dari sini, pergi kamu dari sini. Eh, lucunya dia tanya saya balik Bapak Ibu, pergi kemana? Waduh, saya enggak siap dengan jawabannya. Pergi kemana ya? Saya jawab gini, pokoknya jangan di sini, pokoknya jangan di sini. Terus akhirnya saya mulai sadar, oh ya, jangan pindah ke rumah saya di Surabaya. Lah kan ada suami saya, lah repot gitu. Saudara. Jangan pindah ke Surabaya, jangan pindah ke Surabaya. Saya baru tahu malam itu, setan perempuan yang saya lihat di kamar itu adalah penguasa red light. Penguasa red light. Jadi itu adalah roh kenajisan. Jadi roh perzinahan. Rata-rata memang roh perzinahan itu bentuknya mirip-mirip Bapak Ibu. Bentuknya mirip-mirip. Bentuknya ya air liur, terus kemudian rambut yang bau kenajisan seperti itu. Amis, bau amis, kira-kira seperti itulah. Kemudian saya mulai sadar, jangan 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 pindah ke rumah saya. Lalu mulai sadar lagi, oh jangan pindah ke Surabaya. Nah sudah ada doli aja nggak habis-habis, nggak bubar-bubar. Nanti ditambahi red light lagi. Wah bisa berabe. Nggak, jangan pindah ke Surabaya. Terus pindah kemana? Dia bilang gitu. Langsung saya bilang gini, pokoknya jangan pindah ke Indonesia. Akhirnya saya cuman asal orang Surabaya bilang asal jeplak saya ngomong gini, pindah sana ke negeri antah berantah. Saya kan enggak tahu Bapak Ibu, negeri antah berantah itu di mana. Saya enggak tahu. Saya pikir itu halusinasi. Saya pikir itu karena pengaruh cuaca yang mulai dingin-dingin. Karena Oktober itu mereka mau mulai memasuki winter. Saya pikir itu karena pengaruh loneliness. Mungkin saya dibawa Tuhan ke Belanda 10 hari itu mungkin merasa alone. Saya pikir itu semua halusinasi, jadi saya nggak pernah pikirkan itu lagi. Saya cuma ceritakan sama beberapa orang, termasuk beberapa jemaat. Tapi saya bilang, saya tuh nggak tahu pengalaman itu karena kedinginan atau karena kesepian. Singkat cerita Bapak Ibu, itu tahun 2008, bulan Oktober. Saya dikejutkan dengan kabar dari seorang teman yang tahu cerita saya tentang pengalaman di kamar. Dia bilang, Burut, tahu nggak apa yang terjadi di Red Light? Pada bulan Desember tahun 2008, Red Light ditutup. Banyak toko-toko yang tadinya memamerkan perempuan di etalase, dirubah menjadi toko souvenir. Ini sesuatu yang tidak masuk akal karena
penghasilan negara Belanda yang cukup besar, salah satunya dari red light. Jadi secara logika itu tidak mungkin ditutup. Tapi aneh, tahun 2008 bulan Desember, 80% toko-toko etalase yang memamerkan perempuan itu diganti dengan souvenir. Dan Bapak Ibu tahu kondisi ini bertahan sampai tahun 2020 bulan Maret atau Februari waktu COVID, red light dibuka lagi. Berarti kan gini, berarti pada waktu saya doa di kamar, ngusir dia ke negara antah berantah. Lumayan lah Bapak Ibu ya. Dia mungkin kesasar-kesasar di antah berantah dari 2008, baru ketemu lagi, balik lagi tahun 2020. Lumayan lah, 12 tahun lah. Lumayan 12 tahun ditahan ya kan Bapak Ibu. Saya cuma membayangkan begini loh, wow. Bayangkan kalau seandainya kita itu terus-menerus berdoa untuk Belanda seperti itu, apa yang akan terjadi? Nah masalahnya, saya kan bukan penduduk Belanda. Doa untuk Indonesia aja belum selesai-selesai. Dalam hati kadang-kadang mikirin doa untuk Indonesia aja udah beres-beres. Nanti ngurusin agenda ditambahin gini ya belum tentu kelar semua kan Bapak Ibu. Jadi saya cuma membayangkan apa yang terjadi di kamar cuma nyembah bisa menahan 12 tahun red light itu di les nonaktifkan sampai 12 tahun. Bapak Ibu nangkap? Doa, ketika kita mulai masuk doa, sesuatu di alam roh akan bereaksi. Dan percayakah apa yang terjadi di alam roh reaksinya akan terwujud di alam fisik. Bapak Ibu, kalau Anda mau merubah alam fisik, masuklah ke alam roh. Bagaimana masuk ke alam roh? Masuk di dalam doa. Doa mengubah alam roh. Alam roh mengubah alam fisik. Indonesia sekarang butuh banyak doa kita. Kalau kita mau merubah hal-hal yang terjadi di pemerintahan, kita masuk dalam doa. Apakah langsung terjadi? Belum tentu langsung terjadi. Saya waktu berdoa melawan perempuan itu, puji Tuhan termasuk cepat. 2 bulan kemudian bermanifestasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel, 6 tahun kemudian baru bereaksi. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang paling penting, ini yang garis bawain juga, poin yang ketiga. Bayangkan seandainya Daniel berhenti berdoa di hari kelima karena merasa tidak ada jawaban. Apa kira-kira yang akan terjadi Bapak Ibu? Yang akan terjadi, tidak akan ada perubahan. Betul enggak? Malaikat Tuhan tidak akan berubah. Jadi dengan kata lain, ketika Anda mulai masuk berdoa untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk perekonomian, jangan pernah berhenti sampai melihat kemenangan telak terjadi di tangan saudara. Amin. Saya berdoa tempat ini akan menjadi tempat seperti Daniel. Rubahlah nasib keluarga di ruang tersembunyi. Di mana? Di alam roh. Lewat apa? Masuk dalam doa, penyembahan. Maka alam roh akan bereaksi sejak hari pertama engkau berdoa. Terus tekun berdoa, terus tekun berdoa. Sampai kemenangan terjadi. Seandainya wanita pendarahan 12 tahun. Di hari, jangankan 12 tahun Bapak Ibu, coba bayangkan pendarahan tuh tambah lama tambah lemes. 3 tahun, 10 tahun nyerah. Dia tidak akan ketemu Yesus dan ngalamin kesembuhan hari itu. Jadi singkatnya, Anda yang hari ini sedang berdoa untuk merubah kondisi keluarga, untuk mengubah salah satu anggota keluargamu, jangan berhenti sampai kemenangan terjadi. Amin, saudara. Lihat pelajaran dari kitab Daniel. Hari pertama Anda berdoa untuk anakmu,
Tuhan sudah menyediakan jawaban. Amin. Alam roh sudah mulai bereaksi. Tapi kok belum terjadi, Bu, di anak saya? Ingat, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia sukanya begitu. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup. Jadi jangan berhenti. Kita harus tekun seperti Daniel. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Sampai kapan? Sampai kita melihat kemenangan terjadi di tangan kita. Amin Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebuah pemaparan singkat pada malam ini dari kisah Daniel akan membangkitkan kembali semangat kita untuk sembahyang. Jadi sama seperti jemaat, ketika mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena Petrus di penjara, mereka bisa melakukan sesuatu di ruangan tersembunyi. Doa membuat akses pintu portal terbuka untuk bukan cuman kita nangis, tapi kita ikut campur, ikut campur. Katakan seperti guru saya bilang, iblis yang menutup mata anakku, singkirkan cengkramanmu dari tangannya, lepaskan. Ya, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak kita jatuh cinta sampai sampai apa namanya gelibet gitu sampai lupa diri, lupa segalanya, masuk di dalam doa. Ingat, peperangan kita bukan melawan mereka, tapi melawan roh-roh di udara. Perintahkan, singkirkan, lawan, sembah dengan praise and worship. Masuk dalam doa dan pujian penyembahan Bapak Ibu. Masuk dalam doa dan pujian penyembahan. Anda tidak akan pernah tahu. 2 bulan kemudian sesuatu bisa terjadi. 2 hari kemudian sesuatu bisa terjadi. Tapi intinya doa di tempat tersembunyi mengubah sesuatu. Semangat Bapak Ibu, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan putus asa, pasti ada perubahan terjadi. Biarlah kitab Daniel pasal 10 boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa, kita sembahyang. Bapak sekali lagi kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya kalau anak-anak-Mu hari ini sedang berdoa, meminta sesuatu ke Tuhan. Mungkin minta pemulihan kesehatan, mungkin meminta pemulihan keuangan, mungkin meminta pemulihan anak-anak, keluarga, mungkin meminta jodoh untuk anak-anak, mungkin meminta keturunan. Tuhan, biarlah kami belajar kembali untuk menguatkan hati, bahwa detik pertama kami berdoa, Tuhan telah memberikan jawaban. Biarlah kami terus semangat, tidak berhenti, sampai melihat kemenangan yang mutlak terjadi di tangan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Biarlah meteraikan firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua. Berkat-Mu menolong setiap kami. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun yang mereka doakan. Tuhan, aku percaya dari detik pertama mereka berdoa, iblis sedang bereaksi. Tapi kami tahu juga bahwa malaikat Tuhan juga sedang bergerak. Kami hanya tidak boleh menyerah untuk terus berdiri bersama di dalam doa. Sampai kami melihat kemenangan kami terima di tangan kami. Kekuatan yang baru mengalir buat anak-anakmu semua malam ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan dan rema bagi kami semua. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya, Ibu Ruth. Kita akan masuk di dalam sharing. Siapa yang akan memimpin sharing ini? Bahwa ini kita luar biasa ya. Sesudah berkat Tuhan disampaikan Pastor Julia pada bulan April yang lalu. Kita di follow up lagi, kita ditambahi lagi berkat untuk menikmati firman-Nya pada sore hari ini. Saya yakin pasti banyak sekali yang diberkati pada malam hari ini. Mari mungkin bisa saling berbagi atau ada pertanyaan terkait dengan alam roh ini tadi bisa langsung disampaikan. Ada Ibu Ruth Julia yang akan menjawab untuk kita semua. Mari ibu-ibu.
Atau Bu Tirsa mau mengawali? Diong, Bu Tirsa, Eh, oh ya, Pak Andi ya, silakan. Mau tanya dulu? Monggo. mumpung ada Bu, mumpung ada Bu Ruth Yulia. Ya, Ruth, monggo Pak saya Andi. Ya, Andi Bastian silakan. tuh lagi di Ahlangan. Magelang, Bu Ruth. Iya, Pak. Silakan, Pak. Bu Ruth, saya mau tanya, kalau peperangan itu di dalam tempat tersembunyi itu lebih bagus kita keroyokan apa sendiri-sendiri, Bu? Wah, ini pertanyaannya keren banget, Pak. Tapi saya teringat kata-kata Yonatan. Kata-kata Yonatan ya. Satu kali Yonatan itu mau berperang menghadapi orang Filistin, di mana hanya dia sama bujangnya. Kata-kata Yonatan itu begini, baik dengan satu orang atau banyak orang, Tuhan sanggup menolong. Jadi secara pribadi saya percaya bahwa kalau ada banyak orang, puji Tuhan. Kalau cuma ada satu orang pun, tetap puji Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada menentukan gini, kalau kamu 10, maka kemenanganku adalah 10. Kalau kamu cuma satu, kemenanganku satu. Enggak. Jadi intinya bagi Tuhan dia sanggup bekerja dengan satu ataupun 10 orang, keroyokan ataupun enggak. Tapi kalau mengikuti Injil Matius, jika dua orang dari kamu sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan didengarkan. Jadi saya tetap percaya begini. Tuhan tidak dibatasi dengan kemampuan, keroyokan, atau pribadi. Tapi yang kedua, kalau kita bisa berdoa sepakat sama-sama, menangis sehati sama-sama, saya pikir itu akan tetap punya pengaruh. Kira-kira begitu, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak ya. Nah, Bu Tirsa, boleh kami bertanya ke Bu Ruth? Silakan, Pak. Ada waktu? Jakarta ini. Ya, Ya, silakan. ya Bu Ruth, saya Stefanus Lukas, saya dari Jakarta. Iya, Pak. Biasa memang istri saya suka ngikuti di MPC pagi doa. Nah, Oke. pertanyaan saya untuk di materi malam ini, saya melihat bagaimana Daniel itu memiliki roh yang luar biasa, kewahyuannya itu kayaknya tingkat tinggi karena dia mampu menerjemahkan mimpi dan maknanya, bahkan dia punya mimpi sendiri, dia bisa memahami dan mengerti mimpi itu. Nah, kita sebagai ini juga tidak paham tentang mimpi dan sebagainya sehingga dia begitu kuat tentang pewahyuannya. Nah, pertanyaannya, nabi-nabi lain, Musa dan Abraham atau yang di Perjanjian Lama semua, itu dijumpai oleh Allah, dijumpai oleh Yesus. Jadi ada perjumpaan dengan Allah sehingga Musa itu kuat, imannya kuat dan mampu bertahan itu dan dia percaya kalau mujizat itu akan terjadi karena Allah sendiri berjumpa terus dengan Musa. Musa paling banyak dijumpai oleh Tuhan, oleh Allah lah ya. Gitu. Nah, Daniel sendiri tidak pernah, saya baca di Alkitab itu tidak pernah dijumpai oleh Tuhan, tapi dia memiliki pewahyuan yang tinggi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa memiliki pewahyuan yang tinggi itu, bisa menerjemahkan itu. Memang saya lihat dia ketaatannya tinggi, dia setia tinggi, dia mempunyai kepandaian yang bagus, mempunyai kesetiaan dan semuanya. Nah, apakah itu yang menyebabkan dia punya pewahyuan yang tinggi sehingga bisa menerjemahkan mimpi-mimpi raja-raja gitu. Gitu loh Pak, Ibu. Saya masih belum dapat jawabannya sebetulnya gambaran-gambaran sedikit-sedikit saya udah dapat. Cuman mau minta mungkin peneguhan lagi dari Ibu Ruth. Jawaban saya benar apa salah gitu loh. Maksudnya saya sih udah dapetin sih kenapa dia memiliki penglihatan atau wahyu yang tinggi daripada yang lain begitu. Iya, sebetulnya pertanyaan Bapak ini dalam sekali ya.
Bapak ini orang pinter loh. Tapi memang Pak ya, saya jujur ngelihat gini ya, di Alkitab tuh ada orang-orang ya yang tidak pernah ketemu perjumpaan dengan Tuhan langsung ya Pak. Seperti Bapak tadi mention Daniel ya. Tapi Daniel tuh minimal ketemu malaikat kan Pak? Ya, ketemu, betul. Ketemu malaikat. Tapi Tuhan enggak. Tapi Tuhan enggak. Terus Abraham, Musa ketemu Tuhan ya. Siapa lagi? Elia ketemu Tuhan. Elia itu lebih spektakuler Yang lagi. naik lagi ketemu Tuhan. Henokh Di ketemu Tuhan. perjanjian di perjanjian lama salah satu yang enggak pernah ketemu Tuhan Esther. Esther ya. Ya, Ya, ya mungkin. waktu Esther kan dia cuman nurutin pimpinannya pamannya kan. Ya. Terus kemudian siapa lagi itu? Ruth di Alkitab juga enggak pernah ketemu Tuhan langsung, Pak. Tapi saya memang melihat gini ya, ada orang-orang ini yang enggak pernah ketemu Tuhan secara langsung, tapi mereka tuh luar biasa tetap setia ya. Tetap setia ya. Dan kalau Bapak tanya dari mana Daniel itu bisa dapat pewahyuan yang sedemikian luar biasa, apakah karena dia setia? Kalau itu jawabannya, itu kayak kurang cocok di kisahnya Ruth ya Pak. Karena Ruth itu setia banget sama Tuhan, tapi yang nggak pernah dapat pewahyuan. Ya itu. Jadi kalau dibalik ke kisahnya Ruth, dia setia sama Tuhan, tapi dia juga nggak punya pewahyuan sampai tinggi menafsirkan gitu, juga enggak. Terus Esther tuh juga setia banget sama Tuhan, bahkan dia tuh nggak pernah ketemu Tuhan, diperintah sama istilahnya pamannya ya nurut gitu kan. Suruh doa puasa ya nggak dapat pewahyuan. Ini besok aku ketemu raja mati gak? Ya nggak dapat tapi dia setia luar biasa. Tapi dia juga nggak punya pewahyuan. Saya pikir gini Pak, kalau Bapak mungkin nanyakan, kalau kita kembali bukan hanya lihat Daniel ya Pak, tapi dari banyak tokoh. Saya tetap percaya setiap orang itu sepertinya punya peranan dan tempat sendiri-sendiri ya. Jadi Ruth tidak punya pewahyuan seperti Daniel, tapi Ruth punya peranan yang tidak kalah penting dengan Daniel juga. Bahkan Ruth itu menjadi nenek moyang juru selamat. Esther juga tidak punya pewahyuan penafsiran seperti Daniel ataupun pewahyuan bagaimana harus melakukan di dalam masa depan, tapi dia cuma dengan setia, tapi memang Tuhan taruh dia untuk merubah nasib dan menolong sebuah bangsa. Karena kalau nggak ada Esther, seluruh orang Yahudi dihapuskan dari muka bumi melalui kebijakan dari Haman itu kan. Jadi artinya setiap orang dalam kehidupan ini saya percayanya begini, punya peranan dan tempat masing-masing yang kita tidak bisa compare bahwa Daniel lebih hebat dari Esther atau Daniel lebih hebat dari Ruth. Saya pikir kita nggak fair kalau kita bandingkan seperti itu. Jadi kalau misalnya nih Pak Silas ya, panggilannya Pak Silas atau ini nama 3 hamba Tuhan dipakai semua nih Bapak. Silas, Stefanus, Lukas, wah berat-berat. Silas nama grup. Silas nama grup dari EPC ini. Grup. Oke. Bukan Jadi nama saya. panggilannya Pak Stefanus boleh. Pak Stefanus. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa Daniel tuh lebih hebat dari Pak Stefanus karena Daniel bisa menafsirkan pewahyuan dari Tuhan, mimpi dan vision. Saya nggak bisa bilang bahwa Daniel lebih hebat, belum tentu karena seperti kata Firman, kita nggak bisa istilahnya tuh gini, tangan nggak bisa menyombongkan diri lebih hebat dari leher, atau kaki nggak bisa menyombongkan diri lebih hebat dari tangan. Setiap tempat punya peranan masing-masing. Jadi kalau Bapak tanya kenapa ya Daniel kok punya pewahyuan besar, apakah karena kesetiaannya? Saya pikir bukan, tapi lebih tepatnya memang itu yang Tuhan percayakan kepada Daniel.
Jadi memang Daniel ditempatkan Tuhan seperti sebagai politician ya, politikus ya Pak ya. Karena dia geraknya di politikus kan Pak. Jadi peranan Daniel nggak bisa digantikan sama Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu petani Pak. Nabi Yeremia itu petani, tapi dia juga dapat pesan dari Tuhan, tapi dia nggak bisa nafsirkan mimpi. Dia cuman disuruh Tuhan, ini ada penglihatan seperti ini, kamu lakukan seperti ini, kamu ambil batu, kamu ambil kayu, kamu pikul kayu. Nah, jadi Nabi Yeremia ini adalah nabi yang geraknya profetiknya pakai alat peraga, Pak. Jadi bernubuatnya pakai alat peraga. Setiap nabi punya kekasan sendiri-sendiri ya kan. Jadi geraknya Yeremia sama sekali beda dengan geraknya Elia maupun Elisa. Jadi apakah Yeremia lebih hebat dari Elisa atau Elia lebih hebat dari Yeremia? Enggak. Saya percaya setiap mereka punya tempat dan peranan sendiri-sendiri dan setiap mereka hebat dan setiap mereka punya kehebatan yang luar biasa. Tapi yang paling penting, kehebatan bukan dinilai dari pewahyuan, kehebatan bukan dinilai dari karunia, kehebatan adalah dinilai seberapa kita tetap setia sama Tuhan. Saya pikir seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Stefanus. Panitia boleh satu lagi nggak kami bertanya? Boleh silakan Pak, saya bolehin Pak. Yang kedua, Bu, Pak, boleh. Bu Ruth, yang kedua itu Ya, Daniel itu dia begitu percaya dan punya iman, walaupun ya, ancaman seram sekalipun, walaupun dia dimasukin ke gua singa, ya, dia itu betul. tidak takut, dia tetap berdoa kepada Allahnya kan, dia tidak Iya, mau menyembah raja dan sebagainya. Nah iya, itu kok kan ancaman seperti itu, cobaan seperti itu bukan cobaan ringan. hebat Kalau dia itu. tetap melawan, pasti dia masuk ke gua singa. Masuk ke gua singa pasti mati. Mm-mm. Nah, dia begitu berani dan tahu bahwa malaikat dan Tuhan akan tolong dia. Nah, Mm-mm. iman yang sekokoh itu gimana itu? Maksudnya, apakah dari ketaatan, dari dia berdoa setiap hari, dari dia setiap hari baca firman Tuhan, dari apakah? Nah, apakah maksudnya kita-kita pun juga ini mampu kalau dihadapan dengan keadaan seperti itu? Saya rasa hanya sedikit orang yang mampu untuk menghadapi kenyataan yang berat. Ya, kayak Sadra Mesa Abednego dimasukkan ke dalam dapur api juga dia tetap imannya dia Kuat. bertahan dan dia berani kuat begitu. Nah, itu jadi pertanyaan kita semua dalam renungan Betul, kami betul. itu gimana itu bisa seperti itu gitu. Apakah kita tetap Pertanyaannya itu kita bertahan? gimana Ya. bisa tahan seperti itu ya Pak ya. Nah, ya dengan ancaman yang berat begitu. Eh, Tidak ada dari kita yang bisa menjamin bahwa kita itu akan bisa. Ya itu maksudnya ya. Sampai kita dapat, sampai kita dihadapkan pada dapur perapian, kita tidak akan ada yang bisa, oh aku tuh pasti bisa, tidak bisa. Petrus sendiri juga bilang begini, Tuhan aku tidak mungkin menyangkal engkau, kan gitu toh. Tapi buktinya Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi nggak ada dari kita bisa menjamin kita itu punya iman hebat seperti itu, nggak ada. Tapi satu yang bisa kita lakukan ya Pak, satu yang bisa kita lakukan, pengenalan kita sama Tuhan mesti makin diperdalam. Karena ini yang saya tangkap Pak. Tapi ini pun tetap harus diuji ya kan Pak. Artinya kita tidak akan pernah bisa menjamin sampai masuk di gua singa. Yang saya tangkap sejauh ini dari pengiringan saya sama Tuhan, kita tidak usah ngomong soal gua singa Pak. Orang belum dihadapkan gua singa, doa tidak dijawab aja udah murtad kan Pak ya. Kita ndak usah muluk-muluk masuk dapur perapian. Eh, Terus kondisi kerjaan susah, utang ndak bisa bayar-bayar, akhirnya kecewa sama Tuhan, ya kan? Jadi menurut saya sejauh ini yang saya observasi, saya kebetulan suka observasi ya Pak. Saya mengobservasi diri saya mengobservasi orang-orang sekeliling saya. Kebanyakan Pak, tapi ini pun tetap harus diuji. Makin kita mengenal Tuhan,
makin kita mengenal Tuhan. Seperti kata Ayub, bukan hanya dari kata orang, tapi makin kita itu mengalami pengalaman sendiri sama Tuhan, ketemu sama Tuhan. Sejauh apa pengalaman ketemu sama Tuhan itu akan pengaruh dengan kekuatan iman kita, pengaruh dengan kekuatan kesetiaan kita. Sejauh ini yang saya amatin gitu, Pak. Contohnya begini, Pak. Saya kasih contoh simpel sekali. Ada orang itu jadi Kristen karena diajak teman, ya. Dia diajak teman, terus kemudian masuk ke gereja, dengar penyembahannya kok kepengen nangis, lalu nangis-nangis, lalu memberi diri dibaptis. Nah, menurut saya perjumpaan sama Tuhannya itu dia ngeklik sendiri sama Tuhannya itu menurut saya ini masih boleh dibilang sangat-sangat awal, ya kan? Nah, orang-orang seperti ini dalam perjalanan kekristenan, ketika doa tidak dijawab, ketika pertolongan tidak ditolong, tidak terjadi, orang-orang seperti ini bisa juga terancam dengan yang namanya kecewa sama Tuhan. Tapi saya ngamatin, misalnya nih Pak, orang ini dari hidupnya susah, terus dalam susahnya dia itu ngalamin bagaimana ketika susah, dia itu ditolong Tuhan, dapat mujizat. Nggak langsung enak, masih ada susah lagi, tapi ditolong. Masih ada susah lagi, ditolong. Nah, menurut saya, orang-orang yang kayak gini, ngalaminya kan lebih banyak ceritanya, pengalaman pribadi sama Tuhannya. Biasanya orang-orang yang pengalaman pribadinya sama Tuhan lebih banyak, seperti ini, kebanyakan itu mempunyai kekuatan lebih daripada yang Tidak pernah. pengalaman sama Tuhannya itu lebih terbatas. Itu observasi saya. Tapi kalau Bapak tanya, apakah yang ngalamin banyak soro kayak gini, susah kayak gini, ditolong, tolong, terus kemudian satu saat ngadepin gua singa kuat, belum tentu juga. Tapi ini observasi kasar saya, observasi secara permukaan aja. Semakin banyak pengalaman kita pribadi dengan Tuhan, ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, biasanya kekuatan itu semakin lebih besar. Kira-kira seperti itu. Tadi siang ini menarik sekali pembicaraan sama suami sama anak. Kita bicara tentang masalah jodoh nih ceritanya. Terus eh, singkat cerita, suami saya tuh bilang begini, Papa ini, dia ngomong sama anak saya, Papa ini kalau ditanya, apakah Papa ini pasti tahun-tahun ke depan pasti setia? Suami saya jawab gini, terus terang, Papa enggak tahu. Karena Papa enggak tahu bagaimana Papa di depan. Tapi yang pasti, sampai hari ini, Papa enggak pernah mengkhianatin Mama. Sampai hari ini, bahkan berpikir untuk berkhianat pun enggak ada. Tapi kalau kamu minta jaminan sama Papa, apakah Papa 15-20 tahun ke depan pasti setia? Papa enggak tahu. Saya pikir waktu dengar jawaban suami bukan jawaban yang bikin marah, tapi sebetulnya ini yang realistis sih. Kita enggak pernah bisa ngomong begini, Tuhan, aku tuh loh pasti bisa kayak Daniel. Kita enggak akan bisa, Bapak Ibu. Tapi yang sejauh sampai hari ini, aku mau tetap setia sama Tuhan. Dan aku enggak berpikir untuk mengkhianatin. Dan aku enggak berpikir untuk menyangkal Tuhan. Tapi misalnya nih Bapak Ibu suatu hari ada gorok saya ada pisau di depan di leher saya digorok, atau mungkin kita ngelihat anak kita nih, kita ngomong ya, kita ngelihat anak kita misalnya diancam digorok, terus kemudian Bapak Ibu dibilang gini, kamu mau nyangkal Yesus enggak? Kalau kamu enggak nyangkal Yesus, nih anakmu tak gorok. Apakah ada di antara kita berani menjamin bahwa kita pasti bisa tetap setia? Kita belum tentu loh Bapak Ibu. Ya, itu dia. Ya. Ya.
Nggak ada yang bisa jamin, Pak. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah yuk kita makin belajar untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Berdoa minta sama Tuhan supaya aku mengalami Tuhan lebih lagi. Sehingga ketika ada badai, kita bisa tetap setia. Ketika ada badai, kita bisa tetap mengikut Tuhan. Kira-kira gitu ya, Pak. Tapi jawaban Bapak itu ya sebetulnya sempat menjadi perenungan saya. Apakah saya bisa setia seperti itu? Jawabannya saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Karena kan kita nggak diancam di dalam goa, Pak. Kalau diancam beneran nggak tahu, Pak. Kalau diancam di goa ya saya lari terbirit-birit. Atau mungkin tiba-tiba kemampuan Spiderman muncul, Pak. Merangkak-merangkak di tembok. Saya nggak tahu, Pak. Kata orang kalau orang kepepet itu kemampuan tersembunyinya bisa keluar, Pak. Katanya gitu. Nggak tahu, Pak. Tapi ya berharap, Pak, ya jangan sampai pada gua singa, Pak. Karena saya bilang gini, Tuhan jangan sampai ya ada pengalaman gua singa. Karena kau tahu kemampuan saya enggak kuat, Tuhan. Iya kan? Jadi kira-kira gitu, Pak. Jangan minta di gua singa ya, Pak. Ya, ya terima kasih Ibu Ruth. Sama-sama, Pak Stefanus. Panitia yang lainnya silakan. Oke, terima kasih Bu Ruth. Untuk selanjutnya kita doa berkat ya Bu Ruth ya sebelum usai ini. Ya, mari silakan Bu Ruth untuk Ya, memberkati kita kita sama-sama semua. akhiri dan ucap syukur. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Bagi kami ketika kami belajar untuk makin mengenali Tuhan. Itu akan boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Sehingga bukan hanya dari kata orang Tuhan, tetapi mata kami sendiri memandang kepadamu. Tuhan, terima kasih. Apa yang kami terima, kami saling belajar malam hari ini, boleh menjadi satu kekuatan, tapi juga sekaligus pemahaman yang baru, membuat kami makin mengagumi akan Engkau. Terima kasih Bapa buat setiap karya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami, mungkin beberapa kami akan mulai istirahat. Tuhan, kami serahkan tetap kembali ucapan syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami memintakan berkat-Mu Tuhan. Hamba memintakan berkat-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan Zoom ini, mereka diberkati oleh kemurahan Tuhan. Mereka diberkati oleh kebaikan Tuhan. Amin. Karena kami tahu tanpa kebaikan Tuhan, semuanya tidak akan bisa. Kekuatan, kepandaian kami, semuanya sia-sia. Anugerah-Mu yang membuat kami hidup Tuhan. Anugerah-Mu yang membuat kami kuat. Anugerah-Mu saja yang membuat kami bisa berani. Terima kasih Bapa, biarlah segala berkat yang terbaik dari surga, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus turun berlimpah atas kami semua malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan percaya katakan, Amin.